Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis infeksi menular seksual. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis infeksi menular seksual. Yang mana sih penyakit-penyakit yang termasuk dalam infeksi menular seksual? Di video sebelumnya, saya pernah membahas tentang infeksi menular seksual. Apa itu IMS, apa itu penyebabnya, apakah bisa dicegah, kemudian bagaimana pengobatannya, tanda dan gejalanya. Jadi, untuk moms yang penasaran, bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah jenis-jenis infeksi menular seksual. Jadi, jenis-jenis atau penyakit infeksi menular seksual itu dibedakan tergantung dari penyebab infeksinya apa. Jadi, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis atau penyakit infeksi menular seksual. Karena infeksi menular seksual itu ada banyak sekali jenis-jenisnya atau jenis-jenis penyakitnya, tergantung dari infeksinya baik itu apakah virus atau apakah bakteri, apakah parasit, jamur. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, yang disebabkan oleh virus, itu ada beberapa penyakit yang mungkin sudah juga sering didengar oleh mom semua. Yang pertama adalah human papilloma virus. Jadi, virus ini itu adalah virus yang bisa tertular melalui hubungan seksual. Kemudian itu tandanya itu biasanya terjadi kutil pada area alat kelamin atau bahkan bisa sampai terjadi kanker serviks atau kanker leher rahim. Selanjutnya, penyakit infeksi menular seksual yang kedua yang disebabkan oleh virus adalah HIV. HIV atau singkatan dari Human Immunodeficiency Virus itu merupakan salah satu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Jadi orang yang terserang sistem kekebalan tubuhnya maka akan sangat mudah untuk tertular suatu penyakit. Nah, HIV ini itu dapat tertular melalui hubungan seksual, kemudian juga bisa melalui jarum suntik atau juga bisa melalui darah. Seperti misalnya pada saat proses persalinan, ibu bisa menularkan kepada bayinya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, herpes genital. Jadi penyakit ini itu sebenarnya tidak dirasakan oleh penderitanya karena sifat virusnya itu bersifat tidak aktif, sehingga gejala-gejalanya itu tidak dirasakan. Nah, untuk herpes genital ini itu biasanya terjadi penularan karena melalui kontak kulit atau terjadinya hubungan seks antara orang tersebut dengan orang yang menderita penyakit itu. Jadi penularannya itu melalui orang yang menderita penyakit tersebut. Kemudian yang keempat adalah hepatitis B dan C. Jadi hepatitis B dan C ini itu merupakan penyakit yang mengganggu fungsi hati, yang bahkan bisa menjadi penyebab terjadinya kanker hati, di mana penularannya ini melalui hubungan seksual atau dengan cairan atau melalui darah. Oke, jadi itu tadi 4 jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, penyakit infeksi menular seksual. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Apa saja itu? Jadi, yang pertama adalah sifilis. Mungkin moms juga pernah dengar sifilis atau biasa juga disebut dengan raja singa. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah gonore. Pasti moms sudah juga pernah dengar yang namanya gonore. Gonore atau biasa juga disebut dengan istilah kencing nanah. Jadi gonore ini disebabkan oleh bakteri yang juga namanya gonore. Kemudian proses penularannya itu melalui cairan atau melalui darah. Kemudian selanjutnya atau yang ketiga adalah chlamydia. Jadi chlamydia ini itu merupakan jenis bakteri di mana orang yang menderita penyakit tersebut atau terserang bakteri tersebut itu akan mengalami, kalau misalnya pada wanita itu akan mengalami yang namanya
sulit untuk hamil karena mengganggu kesuburan, kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya kehamilan di luar kandungan. Untuk proses penularannya itu bisa terjadi karena adanya kontak pada luka yang ada di area kelamin. Pada wanita, klamidia itu akan menyerang leher rahim. Sementara pada laki-laki, klamidia itu akan menyerang saluran urin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit menular seksual itu yang disebabkan oleh jamur, yaitu Candidiasis vagina. Di mana Candidiasis vagina ini disebabkan oleh jamur yang disebut juga dengan Candida albicans. Sebenarnya pada normalnya itu, jamur ini terdapat pada kulit ataupun vagina wanita, tapi dalam kondisi tertentu itu akan meluas dan menyebabkan terjadinya keputihan, dan itu bisa menyebabkan terjadinya keputihan yang gatal dan juga dapat menimbulkan bintik-bintik pada kulit kelamin. Selanjutnya, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh parasit itu biasa juga disebut dengan trichomoniasis yang disebabkan oleh bakteri yang biasa juga disebut dengan Trichomonas vaginalis, di mana ini penularannya melalui hubungan seksual dan juga bisa menyebabkan terjadinya keputihan pada wanita. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan misalnya kalau ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan juga di kolom komentar, atau bisa DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton, dan juga jika ada yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.